Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. kami pun. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ambun Putri Fatimah dengan 12335008 dari program studi teknologi pangan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aliana Graningtyas dengan NIM 123350029 dari Prodi Teknologi Pangan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Latifah Anum dengan NIM 123350041 dari Prodi Teknologi Pangan. Halo semuanya, perkenalkan saya Finanda Afun Magabrina dengan NIM 123350040 dari Prodi Teknologi Pangan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andita Fawati dengan NIM 123350033 dari Prodi Teknologi Pangan. Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katode maupun anode, pada proses elektrolisis. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Itulah mengapa hukum ini dinamakan hukum Faraday, sesuai dengan nama penemunya. Hukum Faraday dibagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Bunyi hukum Faraday. Berikut bunyi hukum Faraday 1. Massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Sementara itu, hukum Faraday 2 berbunyi massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan ekuivalen zat itu. Rumus hukum Faraday, E sama dengan min N dikali d theta per dt, dengan E sama dengan gigel induksi dalam satuan volt, d theta per dt sama dengan perubahan flux magnetik, dan N merupakan jumlah lilitan. Apa itu generator? Generator adalah mesin dengan energi gerak mekanik dan mampu mengubahnya menjadi energi listrik elektrik. Generator adalah bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu memutar suatu kumparan dalam medan magnet, sehingga timbul GGL atau gaya gerak listrik induksi. Prinsip generator adalah menggunakan hukum Faraday yang menyatakan jika sebatang penghantar berada pada medan magnet yang berubah-ubah, maka penghantar tersebut akan terbentuk gaya gerak listrik. Apa itu blender? Blender atau pelumat adalah alat elektronik berupa sebuah wadah dilengkapi pisau berputar yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, menggiling, atau menggunakan bahan makanan. Pisau berbentuk seperti sebuah baling-baling pendek yang dipasang pada bagian bawah wadah. Blender lahir pada tahun 1922 lewat tangan Stephen Toplowski dengan merangkai sebuah wadah mirip toples yang kemudian disambungkan dengan mesin motor sederhana. Di dalam wadah diberi pisau kecil yang bisa berputar-putar jika motor dihidupkan. Konsep hukum Faraday dapat diterapkan dalam pembuatan generator sederhana untuk pengoperasian blender dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Dalam generator tersebut, sebuah kumparan kawat yang berputar di dalam medan magnet akan menghasilkan arus listrik. Ini sesuai dengan hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet yang melalui sebuah kawat akan menginduksi arus listrik dalam kawat tersebut. Dengan demikian, dengan memutar kumparan kawat di dalam medan magnet, kita dapat menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan untuk mengoperasikan blender. Berikut cara pembuatan alatnya.
Kesalahan pada percobaan pertama. Pertama, menggunakan kaleng. Kedua, lilitan tidak rapi. Ketiga, kurang tepatnya dalam penempatan magnet. Keempat, tidak terhubung ke sumber pembangkit. Revisi alat. Pertama, menggunakan kuningan. Kedua, lilitan dilakukan dengan rapi dan teratur. Ketiga, untuk kumparan magnet yang digunakan besar dan diletakkan di luar kumparan. Keempat, dipasang kabel untuk disambungkan ke pembangkit. Kelima, menggunakan lebih banyak magnet. Keunggulan pada alat. Pertama, sumber energi ramah lingkungan. Kedua, kemandirian dari jaringan listrik. Ketiga, umur panjang dan perawatan yang rendah. Keempat, kebisingan terbatas dan pengoperasian yang efektif. Kelima, desain dan konstruksi sederhana. Kelemahan pada alat. Pertama, pengeluaran dana awal. Kedua, keterbatasan daya keluaran. Dan ketiga, ketergantungan pada kondisi atau cuaca. Keempat, aksesibilitas dan ketersediaan terbatas. Kelima, efisiensi yang sangat rendah. Jangan lupa like dan share. Thank you for watching.